Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Expert Setik. Nah, kali ini saya akan menyampaikan video pembelajaran mengenai media visual. Nah, apa sih media visual itu? Oke, jadi dari pengertian media visual ini, itu semua alat peraga atau media yang digunakan dalam proses belajar yang dinikmati oleh panca indera penglihatan. Nah, media visual ini itu mengandalkan indera penglihatan. Nah, untuk bentuk pesan yang akan disampaikan juga dituangkan dalam bentuk visual. Kemudian yang selanjutnya yaitu fungsi media visual. Nah, fungsi media visual ini kalian bisa mengingatnya dengan 6M. Nah, 6M ini apa? Yaitu yang pertama, menyediakan acuan konkret. Terus yang kedua, mengkonkretkan gagasan abstrak. Terus fungsi media visual ini yang juga dapat memotivasi siswa. Nah, terus yang keempat, itu mengarahkan perhatian. Nah, terus yang kelima, mengulangi informasi. Nah, fungsi dari media visual ini juga dapat mengulangi informasi atau mereview informasi. Terus yang keenam, yang terakhir, itu dapat merangsang ingatan siswa, merangsang daya ingat siswa. Berikutnya, mengenai jenis-jenis media visual, yaitu diantaranya ada realistik, analogis, organisasional, relasional, transformasional, dan interpretatif. Nah, yang pertama, jenis realistik. Nah, jenis realistik ini itu adalah suatu gambaran dengan objek yang sebenarnya atau berkaitan dengan kehidupan sehari-hari kita, seperti suasana, dilema, atau karakter, itu dengan mencapai tujuan kehidupan secara nyata, seperti contoh pada PPT. Nah, yang kedua, analogis. Nah, analogis itu apa? Itu suatu gambaran yang berupa fenomena atau peristiwa yang dapat menyimpulkan apa yang terjadi pada fenomena tersebut. Nah, yang ketiga, organisasional. Organisasional itu suatu gambar yang berupa struktur organisasional, organisasi. Nah, seperti mind mapping atau struktur-struktur yang lainnya. Terus yang keempat, relasional. Nah, relasional ini yaitu gambar yang berupa grafik atau manajemen data. Kemudian, transformasional. Gambar transformasional ini yaitu gambar yang menceritakan tentang perubahan, pemindahan, atau pergeseran. Nah, contohnya seperti gambar iklim. Nah, terus yang ke-6 yaitu gambar interpretatif. Gambar interpretatif ini yaitu gambar yang analisis atau gambar yang memperlihatkan analisis melalui observasi manusia yang secara terperinci. Contohnya seperti gambar rangkaian listrik ini. Berikutnya mengenai unsur visual. Nah, unsur visual ini yang pertama ada tata letak, keseimbangan, warna, dan ketermudahan bacaan. Nah, yang pertama kalian harus memperhatikan tata letaknya. Nah, pengelompokannya, ritme mata, penandaan visual, kontras, serta konsistensinya. Kemudian, media visual ini juga memperlihatkan keseimbangan, yang diantaranya ada keseimbangan formal, keseimbangan informal, dan tidak seimbang. Terus yang kemudian warna. Nah, bagian warna ini juga akan memperhatikan kemenarikan dari media visual tersebut. Nah, kalian juga harus memperlihatkan warna-warna yang menarik dan makna warna tersebut. Kemudian ketermudahan bacaan. Nah, ketermudahan bacaan ini juga mempengaruhi dari kemenarikan unsur visual atau bisa dibaca lebih jelas. Nah,
antara warna dan ketermudahan bacaan itu berhubungan. Kalau warnanya itu gelap, maka tulisannya itu terang. Jika tulisannya gelap, maka warnanya itu terang. Seperti itu. Berikutnya mengenai penjelasan prinsip-prinsip unsur teks. Nah, unsur teks ini yang harus kita ketahui, yakni yang pertama ada gaya tulisan atau teks. Nah, gaya tulisan ini contohnya seperti Arial, Times New Roman, Cambria, dan lain-lain sebagainya. Nah, gaya ini itu polos atau tidak banyak hiasan. Berikutnya mengenai ukuran. Nah, ukuran teks atau tulisan itu harus terbaca dengan baik dan juga sesuai dengan media yang kita buat. Terus yang ketiga, penentuan spasi. Nah, penentuan spasi ini juga harus konsisten dengan jarak antar huruf dan antar baris itu sesuai dengan standar. Terus yang kemudian warna. Nah, warna ini juga kontras dan terbaca dengan baik. Terus berikutnya, mengenai penggunaan huruf besar atau huruf kapital. Biasanya penggunaan huruf besar itu terletak pada kata pertama. Nah, itu wajar untuk alasannya tertentu saja. Seperti itu. Nah, kemudian kalian juga harus memperhatikan daya tarik media visual. Yang pertama, ada kejutan. Nah, kejutan ini itu harus menarik perhatian dengan kata-kata yang berkesan. Kemudian tekstur. Nah, jika kalian membuat media visual ini, nah bentuk tampilannya itu harus indah dan dapat memikat minat siswa. Terus yang ketiga, yaitu interaksi. Nah, interaksi ini juga dapat mendorong interaksi dan keterlibatan siswa dengan daya tarik media visual yang kita buat. Oke, demikian dari penjelasan saya mengenai media visual. Nah, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.